إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين حاضرين والحاضرات سيدنا Assalamualaikum masih terjadi rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan juga rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya, untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jika bukan karena nikmat berupa taufik dari Allah, tidak mungkin kita akan sampai di masjidnya. Tidak mungkin kita mampu untuk mengerjakan, menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Melainkan karena nikmat Allah lah semua kebaikan dapat terwujud, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk terus beribadah kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahli bait beliau, para istri putra putri beliau, dan juga para orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ketiga, masih dari bab al-ikhlas wa al-niyah, ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan, baik berupa amalan lisan, amalan anggota badan, termasuk juga amalan hati. Hadis yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istanfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah ke kota Makkah setelah ditaklukkannya kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang tetap ada, yang tetap berlaku adalah jihad fisabilillah dan juga niat yang ikhlas dalam beramal. Wa idza stunfirtum, dan apabila kalian diminta oleh pemimpin kalian untuk berangkat berjihad, fanfiru, maka berangkatlah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah ta'ala. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang kewajiban berhijrah. Bahwa pada dasarnya hijrah itu menjadi perkara yang wajib, yakni hijrah dalam artian berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam, atau hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Ini adalah kewajiban setiap muslim. Yang dinafikan di sini adalah hijrah dari kota Makkah ke tempat yang lain, atau maksud saya adalah hijrah dari Makkah ke negeri yang lain. Itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena kota Makkah telah menjadi Darul Islam. Kota Makkah setelah dibebaskan Rasulullah menjadi negeri Islam yang berhukum Islam dan dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah sebelumnya kota Makkah ini dikuasai oleh kuffar Quraisy, orang kafir Quraisy. Yang di masa Rasulullah, di masa fase Makkah, berapa lama beliau di Makkah?
tidak kurang 13 tahun dalam dakwah beliau. Beliau diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Selama 13 tahun beliau berada di Makkah mendakwahkan agama Islam. Yang ternyata tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang justru datang dari, kalau boleh dikatakan, keluarga besar beliau. Yang tidak lain para pembesar-pembesar beliau, sebagiannya adalah bagian daripada keluarga besar beliau, paman beliau sendiri. Hingga akhirnya setelah 13 tahun beliau bertahan bersabar bersama sahabatnya. Tidaklah beliau mengangkat senjata ataupun melawan secara fisik, intimidasi daripada orang kafir. Melainkan setelah 13 tahun, bahkan setelah beliau diboikot bersama dengan sahabat. Yang sebelum beliau hijrah ke Madinah, lebih dahulu para sahabat beliau perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Di mana itu Habasyah? Di Ethiopia. Yang dipimpin oleh Raja Najasyi namanya. Yang kala itu Najasyi ini beragama Nasrani. Dan belum sampai kiranya dakwah Islam kepada beliau. Belum sampai kiranya kenabian Rasul kepada Raja Najasyi. Namun Rasulullah tahu bahwa di Habasyah, di Ethiopia ini ada penguasa yang adil, penguasa yang bijak, yang dimaksud adalah Najasyi. Pergilah sebagian sahabat ke sana untuk berhijrah, kiranya bahasanya mencari suaka, perlindungan di sana. Karena di Makkah sejatinya sudah tidak aman lagi. Mereka diboikot, diembargo, diboikot bahkan keluarga mereka sendiri. Tidak boleh dikasih makan, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh bergaul dengan mereka. Ditutup akses kepada para sahabat. Maka hijrah pertama adalah hijrah ke Habasyah. Yang di sana mereka diterima, mendengar penuturan dari para sahabat tentang fenomena yang terjadi di Makkah, yang hingga kemudian disusul oleh orang Quraisy. Tidak mudah, mereka yang sudah lari ke Habasyah pun dituntut oleh orang Quraisy. Namun sekali lagi Najasyi kala itu beliau bersikap adil, memberikan perlindungan, penjagaan kepada para sahabat tadi, yang bahkan ketika tersiar kabar akan wafatnya Najasyi, Rasulullah mensoalkan Najasyi. Karena beliau tahu jikalau saja Najasyi ini bertemu dengan Rasulullah, tentu dia akan masuk Islam. Kemudian setelah itu ternyata tidak berhenti intimidasi dari orang-orang Quraisy, hingga Rasulullah diperintah oleh Ta'ala untuk berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Yang mana di kota Madinah lebih dahulu sudah ada beberapa rasul yang ketika mereka melaksanakan ibadah haji kiranya di masa dahulu bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada mereka agar mendakwahkan Islam di kota Madinah. Mulailah dari beberapa orang, beberapa person di kota Madinah ini yang lebih dahulu mulai agama Islam. Mereka yang menerima rombongan muhajirin yang diantara adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lebih diterima di negeri orang, meskipun hati beliau tetaplah di kota Makkah. Namun itulah bagian daripada dinamika dakwah. Beliau meninggalkan negeri yang beliau cintai, tanah yang beliau cintai, bahkan kaum yang paling beliau cintai, hingga Allah pilihkan bagi beliau sahabat yang terbaik, kaum muhajirin, ditambahkan dengan kaum Ansar, yang setelah 10 tahun atau kurang dari itu sedikit, baru Allah izinkan beliau untuk kembali ke kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Itu yang disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kembalinya kota Makkah ke pangkuan kaum muslimin. Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram yang semula diduduki oleh orang-orang Quraisy, kembali ke pangkuan kaum muslimin. Maka setelah itu Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah dari kota Makkah setelah penaklukan kota Makkah. Ini sekaligus membuktikan nubuat Rasulullah.
bahwa negeri Makkah atau kota Makkah ini sepeninggal Rasul akan senantiasa dan terus terjaga menjadi negeri kaum muslimin sampai sekarang. Ya, bahkan keduanya Makkah dan Madinah disebut dengan Al-Haramain, dua negeri yang disuci, dua negeri yang dihormati, yang suci, yang terjaga kelak sampai hari kiamat. Bahkan ketika Dajjal telah muncul ke bumi, dia akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Bahkan pelosok-pelosok dia akan masuki, kecuali dua tempat ini, Makkah dan Madinah. Karena Allah akan bersihkan kedua kota ini dari orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang munafik. Meskipun saat ini kita bersabar ya, kota Makkah, negeri Makkah atau Saudi Arabia secara umum saat ini dipegang kendalinya oleh MBS ya, Muhammad bin Salman dengan kebijakannya yang luar biasa mengerikan. Ya, dia sendiri menyampaikan bahwa kita akan membawa Arab Saudi menjadi Eropa yang berbeda. Itu kampanye. Bahkan menyampaikan ini adalah perangnya Saudi, ya, perang lawan kebijakan lama. Tradisi syariat yang telah terdahulu kini perlahan berubah, seakan kembali ke masa jahiliyah. Nah, itu sedikit fenomena yang terjadi di masa sekarang. Namun yang jelas kota Makkah dan Madinah tetap akan sentral kaum muslimin. Ya, karena yang lebih terbuka itu bukan di Makkah dan Madinah, namun di kota-kota besar yang ada Jeddah, ada yang lain, Riyadh seperti itu. Nah, kembali pada hadis tadi, Rasulullah berpesan tidak ada hijrah dari kota Makkah, karena kota Makkah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Namun tidak berarti hijrah secara mutlak hilang, tidak. Negeri-negeri yang lain, tempat-tempat yang lain pun berlaku padanya hijrah. Saudara kita yang di Turkistan, saudara kita yang di Burma, di banyak negeri, termasuk di Suriah dan sebagainya, mereka yang diintimidasi, mereka yang diperangi oleh orang-orang kafir yang tidak mampu mereka untuk memerangi musuhnya, maka mereka pun bisa ikut hijrah. Termasuk juga saudara kita yang di negeri kafir, jika mereka tidak mampu untuk merubah kemungkaran di negeri kafir tersebut, maka tidak ada kata bagi mereka kecuali hijrah, meninggalkan negeri yang penuh dengan kemungkaran kepada negeri yang penuh dengan ketaatan. Kemudian yang berikutnya adalah wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihi imam, tentang wajibnya seorang muslim, seorang mukmin untuk keluar berjihad, berperang apabila diperintahkan oleh pemimpinnya. Karena yang namanya jihad, perang itu adalah bersama dengan pemimpin, dalam hal khalifah. Ya, kalau sekarang tidak ada perang di negeri kita, namun di tempat yang lain, ya Suriah misalkan, yang memaksa mereka memang harus berperang, maka kewajiban mereka adalah berperang bersama dengan pemimpin mereka, kaum muslimin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kedudukan niat tadi. Ya, Rasul menyampaikan walakin jihadun wa niyyah. Yang tersisa adalah jihad fisabilillah dan juga niat. Apa maksudnya yang tersisa adalah niat di sini? Bahwa niat ini secara mutlak harus terus ada pada diri seorang mukmin dalam setiap amalnya, dalam setiap aktivitasnya. Tidak terputus dia karena hijrah atau karena jihad. Bahkan sebenarnya dua amal besar ini, hijrah maupun jihad, harus dilandasi dengan niat yang benar, niat yang sahih. Karena bukan perkara yang ringan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang keempat. Wa Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dahulu kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Ya, dalam istilah sirah nabawiyah, secara Rasulullah itu peperangan Rasul disebut dengan dua. Yang pertama adalah ghazwah, yang kedua sariyah. Ketika disebut dengan ghazwah, awalnya adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah.
Adapun sariyah itu adalah peperangan yang Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk memimpin pasukan. Dan perang yang dilakukan Rasulullah SAW itu sangat banyak, lebih dari 20 kali kiranya beliau berperang, berjihad, mengangkat senjata. Nah, itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, jadi sahabat tadi menceritakan, kami pernah bersama dengan Rasulullah SAW pada suatu peperangan, yakni perang Tabuk. Perang Tabuk adalah salah satu perang terbesar, bahkan perang terbesar dalam sejarah Rasulullah bersama sahabat, perang melawan Romawi. Faqala, maka beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang, ada beberapa sahabat, masirtum masiran, yang tidaklah kalian melewati perjalanan kalian, melalui perjalanan kalian, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang di Madinah ini sejatinya bersama dengan kalian, yakni dalam mendapatkan pahala. Habasahumul marad, hanya saja apa? Mereka tertahan di Madinah karena sakit yang mereka derita. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka berserikat dengan kalian di dalam pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud dari hadis ini, ma'asyar muslimin? Maksud dari hadis ini adalah bahwa mereka yang tertahan di Madinah dalam perang Tabuk itu terjadi di masa yang sulit. Kala itu Madinah sedang dilanda musim kering. Di sisi yang lain, mereka para petani kurma dan juga petani anggur sedang menanti musim panen. Ibarat kata buah itu sedang ranum-ranumnya, siap untuk dipetik, siap untuk dipanen. Sedangkan kala itu ada utusan Rasulullah SAW yang dibunuh oleh orang Romawi. Intinya Romawi ini memandangkan perang kepada kaum muslimin. Maka apabila kaum muslimin sudah diperangi oleh musuh, tidak ada kata untuk membunuh. Rasulullah pun langsung mengumumkan kepada para sahabat, siapapun yang memiliki kendaraan, siapapun yang memiliki bekalan, hendaklah yang berangkat bersama kaum muslimin untuk berperang melawan Romawi. Hingga setiap orang berinfak dengan apa yang dia miliki. Bahkan ada yang sampai karena dia tidak punya apa-apa, berinfak dengan segenggaman kurma yang di tangannya. Padahal yang berangkat berperang di perang Tabuk itu hanyalah mereka yang memiliki kendaraan. Yang tidak memiliki kendaraan tidak bisa ikut, karena perjalanan yang jauh tidak mungkin mereka untuk berboncengan. Bahkan saking jauhnya ma'asyar muslimin, di tengah perjalanan para sahabat ketika mereka kehausan, mereka bahkan harus menyembelih unta mereka. Mereka makan dari unta tersebut, minum juga dari air tersebut, bukan darahnya, dari air tersebut. Bahkan mereka kemudian bergantian menunggang unta tersebut sampai kaki-kaki mereka itu dibalut dengan perban. Saking panasnya tanah yang mereka lalui dan juga perjalanan yang sangat jauh. Maka saking besarnya nilai daripada jihad di perang Tabuk tersebut, Rasulullah menyampaikan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mereka tertahan di Madinah. Habasahumul udhur, dalam ayat yang lain, mereka tertahan karena udhur. Ada yang udhurnya karena sakit, bahkan ada yang karena tidak punya apa-apa. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, sedangkan mata mereka itu menangis menitikan air mata. Allah yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki sesuatu apapun untuk mereka infakkan. Pengen ikut berperang berjihad namun tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah menghibur di situ. Tidaklah kalian wahai para sahabat yang terus berperang melewati satu perjalanan, melewati hutan, melewati lembah,
melainkan mereka yang di Madinah. Ashabul adzar, mereka yang punya uzur ini, mereka bersama dengan kalian dalam meraih pahala. Hanya saja tentu berbeda pahalanya antara mereka yang berangkat berperang dengan mereka yang tinggal. Namun kesamaannya adalah dalam niat. Mereka yang berangkat jelas dengan mereka untuk berjihad, sebagaimana mereka yang bertahan pun hati mereka ada kerentak untuk berjihad. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Adapun orang-orang munafik, mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan uzur mereka yang mereka buat-buat. Bahkan ada yang uzurnya apa? Ya Rasulullah, sungguhnya saya khawatir jika nanti saya sampai di Romawi, saya melihat perempuan yang berambut pirang, maka akan goyah iman saya. Itu hanyalah alasan. Hanya alasan yang dibuat. Hingga ada sebagian sahabat itu yang mereka sejatinya punya niat untuk berangkat, tapi karena dia beranggapan nanti saya akan menyusul para sahabat, saya akan menyusul Rasulullah, dia masih menunggu kebun kurmanya atau kebun anggurnya tadi panen. Namun apa yang terjadi? Ternyata para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat bergerak lebih cepat. Ketika dia berangkat dan menyusulnya, ternyata dia sudah tertinggal rombongan. Sedangkan perjalanan jauh tidak mungkin dia tempuh sendirian. Hingga dia kembali ke Madinah dalam keadaan penuh sesak hatinya dengan penyesalan. Kenapa tidak segera berangkat? Kenapa tidak segera menyusul? Hingga sepulangnya Rasul dan para sahabat dari Tabuk tadi, Rasul merintahkan jangan ada yang berbicara dengan siapapun yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang betul-betul punya umur. Maka muncullah mereka yang tertinggal di Madinah menyampaikan alasan-alasan mereka. Dan Rasulullah menerima alasan secara lahir. Kecuali ada beberapa orang yang mereka tidak berani minta uzur kepada Rasulullah. Mereka tidak berani menyampaikan uzur karena mereka tidak punya alasan. Mereka itulah yang kemudian mengikat tubuh mereka di tiang-tiang masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Mereka berkata jangan ada yang melepas ini kecuali Rasulullah. Singkat cerita, beberapa orang ini kemudian Rasulullah tidak memberikan putusan kepada mereka, diterima ataukah tidak alasan mereka, hingga mereka menunggu selama 50 hari. Rasul menunggu datangnya wahyu dari Allah Ta'ala untuk keputusan terkait mereka yang tidak menyampaikan uzur ini. 50 hari bukan waktu yang singkat. Yang dalam waktu 50 hari ini tidak ada satupun sahabat yang boleh menjawab salam mereka atau mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan tidak boleh istri mereka, keluarga mereka untuk menyapa mereka. Sekilas mereka itu sebagai hukuman dan teguran bagi mereka yang tidak turut berjihad tanpa alasan yang digunakan. Namun mereka jujur dalam bertobat. Hingga Allah turunkan ayat sebagai jawaban atas taubat mereka. Laqad taballahu 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Sungguh telah terima taubat 3 orang yang terlewat di Madinah. Yang itu sekali adalah karena niatan mereka yang jujur, mereka punya niat untuk berjihad berperang, namun karena mereka terlewat tadi harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Faedah yang berikutnya adalah tentang keutamaan berjihad dan berperang di jalan Allah. Kalimat jihad ketika disandingkan dengan kata fisabilillah, maka tidak ada kata lain kecuali perang dalam artian ditarung, mengangkat senjata. Adapun jihad secara bahasa dimaknai bersungguh-sungguh. Namun ketika jihad disebut fisabilillah, maknanya adalah perang di jalan Allah, yakni mengangkat senjata. Yang itu secara fitrah memang tidak ada yang suka. Allah bahkan mengatakan, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum." Diwajibkan atas kalian untuk berperang, sedangkan itu tidak kalian suka. Kalian benci berperang. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Namun boleh saja jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan itu baik bagi kalian.
Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk bagi kalian. Dan Allah yang lebih tahu tentang masalah. Karena sejatinya dalam perang yang seorang bertaruh nyawa, disitulah terletak kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan Allah menegaskan di banyak ayat keutamaan mereka yang berjihad di atas mereka yang berdiam saja. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 95, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharri wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama orang yang duduk-duduk dari kalangan orang beriman. Ghairu lidh-dharri, dengan catatan selain orang yang memiliki udzur. Wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama mereka dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disebut yang pertama bi amwalihim, dengan harta mereka. Mereka yang berangkat berperang di sini bukan orang yang dibiayai untuk berperang. Mereka yang merelakan bahkan harta mereka, merogoh kocek mereka dalam untuk apa? Berperang, bertaruh nyawa. Bi amwalihim wa anfusihim. Setelah mereka mengorbankan harta mereka, jelas mereka siap untuk mengorbankan jiwa raga mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajat. Allah Ta'ala melebihkan, mengutamakan mereka yang berjihad dengan harta dan juga raga mereka 'ala al-qa'idin, atas mereka yang duduk-duduk saja, darajat, dengan derajat yang jauh berbeda. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing dari orang beriman tadi, baik yang berperang ataupun tidak, Allah berikan kepadanya kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Sedangkan Allah Ta'ala melebihkan orang-orang berjihad di atas orang-orang yang berdiam ajran 'azima, dengan pahala yang agung. Maka di antara pahala yang diterima oleh mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menyampaikan, Inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 derajat, 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Yang mana jarak antara satu tingkat surga ke tingkat yang berikutnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Bayangkan ada 100 tingkatan. Kita saja satu lapis langit ini sudah belum ada yang bisa melampaui. Paling pun astronot itu pun juga sudah di angkasa. Sedangkan langit Allah Maha luas. Nah, Rasulullah mengatakan, A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang mana 100 tingkatan ini Allah berikan kepada mereka orang yang berjihad fi sabilillah. Artinya mereka berhak memilih di antara derajat-derajat tingkatan surga ini. Padahal mereka yang biasa, yang reguler, yang di tingkat bawah tidak akan bisa naik ke atas. Melainkan mereka yang di puncak surga, mereka dapat memilih dari pintu mana dan tingkatan mana mereka masuk ke dalam surga. Ini terkait dengan keutamaan berjihad. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bukan karena rahmat Allah, tentu mereka yang tertinggal di Madinah ini tadi, mereka yang punya udzur tidak bisa berjuang, tidak bisa berjihad, tentu mereka hanya mendapatkan nilai nol. Namun karena luasnya rahmat Allah, mereka yang bahkan tidak mampu berperang, tidak mampu berjihad, mendapatkan pahala jihad. Karena apa? Karena niatan mereka untuk berjihad. Disebutkan di antara sebab nuzul ayat tadi adalah ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengasuh mereka untuk berjihad, hingga turun ayat tadi Rasul perintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskannya, bahwa tidak sama orang yang berjihad dengan orang yang duduk dan sebagainya. Tidak sama orang yang duduk dengan mereka yang berjihad. Datanglah seorang sahabat yang muda, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki udzur? Misalkan buta seperti aku ini, apakah mereka sama dengan al-qa'idin di sini?
hingga turunlah ayat tadi. Ghairu ulil dharar. Kecuali orang yang memang memiliki udzur, yang sakit misalnya, yang tidak punya harta sama sekali, atau mohon maaf yang cacat misalnya, maka mereka adalah bagian daripada ashabul a'dzar. Mereka orang-orang yang punya udzur. Namun demikian mereka tetap mendapatkan pahala karena apa? Niat mereka dalam berjihad fi sabilillah. Sebaliknya mereka yang tidak ikut berperang, punya udzur namun tidak punya niat untuk berjihad, juga tidak akan dapat pahala. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Lalu hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, masih tentang niat. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia ini yakni Ma'an bin Yazid bin Ahnas. Dia bapaknya dan juga kakeknya adalah sahabat, generasi sahabat. Siapa itu sahabat? Mereka yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Allah dan wafat dalam keadaan Islam. Itulah sahabat. Jadi sahabat itu bukan hanya orang yang bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah, maka Abu Jahal itu tiap hari ketemu Rasulullah. Tapi dia bukan sahabat karena tidak beriman. Tidak pula cukup mereka yang bertemu dengan Rasulullah lalu beriman saja, tidak. Wafatnya harus dalam keadaan beriman. Karena ada orang yang semula itu statusnya sahabat, namun di akhir hayat dia murtad. Itu banyak bahkan. Di masa Abu Bakar itu banyak fenomena orang-orang murtad. Termasuk salah satu adalah pembesar atau orang besar, legislator di masa Rasulullah. Namanya adalah Ar-Rajal bin Anfuwah. Ar-Rajal bin Anfuwah ini seorang legislator umum, orang terumum. Beliau lah yang sering didelegasikan untuk bernegosiasi atau yang lainnya kepada musuh. Hingga di satu majelis Rasulullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian ada Ar-Rajal bin Anfuwah dan juga beberapa sahabat yang lain. Rasulullah menyampaikan, sungguhnya salah satu dari kalian ada yang kelak gigi gerahmnya lebih besar daripada jahanam. Lebih besar daripada Uhud. Maksudnya di sini adalah bahwa dia nanti di neraka. Gigi gerahmnya lebih besar daripada Uhud ini menggambarkan bahwa dia nanti di neraka. Bisa kita bayangkan, itu satu majelis dengan Rasulullah, namun Rasulullah mengisyaratkan. Tidak ada yang tahu siapakah orangnya, namun Rasulullah mengisyaratkan, memberikan ciri-ciri nanti dia gigi gerahmnya kelak di akhirat akan lebih besar daripada Uhud. Kalimat itu didengar betul oleh seorang Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hingga satu persatu sahabat yang tadi meninggal. Dan Abu Hurairah perhatikan bahwa mereka yang telah meninggal ini dalam keadaan husnul khatimah, dengan tanda-tanda meninggal yang baik. Sepeninggal Rasulullah SAW, tersisalah antara dia dengan satu orang tadi, Ar-Rajal bin Anfuwah. Di antara sahabat yang mendengar sabda Rasul tentang gigi geram yang lebih besar daripada Uhud tadi. Hingga ternyata di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang di situ muncul banyak fitnah. Fitnah dalam artinya adalah cobaan dalam agama. Mulai dari mereka yang membangkang dari membayar zakat, yang diperangi pula oleh Abu Bakar, yang belum menegaskan wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yabduna fi 'ahdi Rasulillah laqataltuhum 'alaihi. Sungguh jika mereka menghalangiku dari seutas tali kekang unta yang dahulu mereka menunaikannya kepada Rasulullah, zakat yang nilainya satu kali tali kekang unta yang mereka dulu tunaikan kepada Rasulullah, lalu sekarang mereka enggan, akan aku perangi mereka. Karena sama halnya menentang satu syariat ini dengan menentang syariat yang lain. Muncul pula fenomena yang lain, itu apa?
nabi-nabi palsu. Di antara yang paling populer adalah Musailamah al-Kadzdzab yang ada di Yaman. Hingga ketika Musailamah ini semakin besar pengaruhnya, pengikutnya semakin besar, bahkan menyeret sebagian orang yang telah masuk Islam. Majulah Ar-Rajab bin Urwah ini menawarkan diri kepada Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah, izinkanlah aku untuk mendakwai atau untuk menarik kembali Musailamah ini agar kembali kepada Islam. Yang mengetahui bahwa seorang Ar-Rajab bin Urwah adalah seorang legislator pun, Abu Bakar pun mengizinkan dia untuk menemui Musailamah. Namun apa yang terjadi? Qadarullah masyafa'an. Tidaklah Ar-Rajab bin Urwah kembali ke pangkuan kaum muslimin dengan membawa Musailamah al-Kadzdzab ke dalam Islam. Justru sebaliknya, Allah takdirkan dia menjadi berbalik bersama dengan barisan Musailamah al-Kadzdzab hingga tatkala perang berkecamuk antara kaum muslimin dengan pasukan palsu ini. Ar-Rajab bin Urwah termasuk di antara mereka yang mati dalam keadaan murtad. Itu kelasnya orang yang sempat membersamai Rasulullah, pun tidak ada jaminan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kembali ke hadis tadi. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Ma'an bin Yazid. Ia berkata, "Kana Abi Yazid akhraja danarir yatasaddaqu biha, fawada'aha 'inda rajulin fil masjid." Yang menuturkan, dahulu ayahku Yazid, dia mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu uang, mata uang emas. Kalau dirham itu perak. Ayahku mengeluarkan beberapa dinar uang, yatasaddaqu biha. Beliau mensedekahkan hartanya itu, fawada'aha 'inda rajulin. Lalu beliau meletakkannya di sisi seorang fi masjid, yang ada di dalam masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Aku pun, ini kata Ma'an, aku pun kemudian mendatangi laki-laki tersebut. Lalu aku ambil kembali uang ayahku tadi, lalu aku bawa ke hadapan ayahku. Kira-kira karena apa di sini? Bahwa Ma'an ini lebih butuh akan harta dari ayahnya daripada orang yang disedekahkan. Ma'an adalah anaknya, putranya. Ada yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Kira-kira begitu. Hingga kemudian Ma'an tadi mengambil kembali uang ayah yang disedekahkan. Namun mengambil sini bukan dengan cara paksa. Untuk dia menyampaikan kepada orang yang diberikan sedekah tadi tentang kronologi sebelumnya. Lalu dia membawa uang itu kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Wallahi ma iyyaka arat. Demi Allah, aku tidak memaksudkan, tidak meniatkan sedekahku itu untukmu, wahai Ma'an. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an pun kemudian dia membawa perkara ini kepada Rasulullah. Khasamtuhu, yakni beliau menjadikan Rasul sebagai hakim, berselisih dengan ayahnya tentang status harta tadi, lalu menghadap pada Rasulullah, menyampaikan kronologisnya. Lalu apa kata Rasul? Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rasulullah dengan bijak menyampaikan, bagimu apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an. Maksudnya apa? Yang dilakukan oleh si anak tadi, si Ma'an tadi tidaklah salah, karena dia lebih berhak daripada orang disedekahkan tadi. Dan hal nafkah yang wajib, anak kita, istri kita lebih berhak daripada sedekah kita kepada orang lain. Pun Rasulullah membenarkan apa yang diniatkan oleh Yazid untuk bersedekah kepada orang yang di masjid tadi. Yang kedua-duanya tidaklah salah. Niatnya Yazid sudah dapat, dia dapat pahala sedekah, dan apa yang dilakukan oleh Ma'an pun tidak disalahkan Rasulullah SAW. Akan dalam kasus yang lain, contoh kasus yang lain, ya, Abu Sufyan, sahabat Abu Sufyan itu seorang yang
sangat pelit. Sampai istrinya mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit. Tidaklah dia memberikan harta kepada diriku, ya, untuk aku berikan kepada anak-anakku. Ya, ibarat kata itu saking pelitnya itu untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat minim. Allah kata Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki wali abnaiki wali ibniki. Ambillah apa yang menjadi kebutuhanmu dan juga anak-anakmu. Ini seakan diajari kan mendet atau suaminya. Ini bukan perkara yang salah. Itu adalah bentuk keadilan. Kalau hak daripada istri tadi. Bahkan berdosa suami jika membiarkan istrinya tidak memberikan nafkah zalim. Ya. Sebagaimana ini tadi, ya, anak tadi meminta haknya dari ayahnya seperti itu. Nah, poin yang paling masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Jawazut tahakum bainal abi wal ibni wa anna dzalika bi mujarradihi la yu'addu 'uquban. Yani bolehnya terkadang terjadi perselisihan antara anak dengan ayah. Termasuk ketika anak tadi dia ingin meluruskan tentang perkara antara dia dengan ayahnya kepada Rasulullah. Dan ini bukan bentuk kedurhakaan. Ya, dia tidak menentang ayahnya secara frontal tidak, namun berhakim kepada Rasulullah. Maka semestinya kita menjadi orang tua yang bijak ketika menghadapi anak-anak kita. Ya, jangan sampai karena kita merasa sebagai orang tua, ketika diingatkan anak itu tidak terima. Tidak boleh demikian. Selama apa yang disampaikan anak kita adalah kebenaran, maka kita pun wajib untuk menerima kebenaran tersebut. Sebagai kewajiban kita adalah meluruskan apa yang dikerjakan anak-anak kita. Bahkan contoh yang lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak kurang-kurang ya, beliau berwasiat kepada ayahnya, yaitu wasiat kebenaran. Namun sayang apa? Ayahnya yang terlanjur kufur kepada Allah telah tertutup hatinya untuk menerima nasihat dari putranya. Yang mana putra telah menasihatkan dengan nasihat yang sangat lembut. Ya abati lima ta'budu ma la yanfa'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak pula bermanfaat bagi dirimu? Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayah, jangan engkau menyembah syaitan. Berbagai nasihat disampaikan, namun apa jawabannya? La illam tantahi la arjumannaka. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari ngoceh itu, la arjumannaka, akan aku rajam kamu. Ini kata ayat sendiri. La arjumannaka wahjurni maliya. Kalau tidak, pergilah engkau nyawa dariku sejauh-jauhnya. Ini bukan potret seorang ayah yang bijak. Semestinya sekali lagi kita menjadi sosok yang bijak, menerima kebenaran meskipun itu datang dari orang yang lebih rendah dari kita, termasuk dari anak-anak kita. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan satu lagi hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, bahwasanya ia menyampaikan, ja'ani Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW pernah datang kepadaku. Ya'uduni 'ama hajjatil wada. Beliau menjengukku di Makkah pada tahun haji wada. Min waja'in ishtadani. Beliau menjengukku karena aku semakin sakit yang semakin diderita oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Sesungguhnya aku telah mengalami rasa sakit yang sangat sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sedangkan aku adalah seorang yang kaya raya. Aku punya banyak harta.
namun aku hanya punya seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thuluthi mali bi thulutsai mali. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 harta? 2/3 ini bukan sesuatu yang kecil, besar. Maka kata Rasul, la, tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah. Rasul katakan tidak. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiga Rasulullah. Rasul mengatakan ats-tsuluts, ya, sepertiga boleh. Wa tsulutsu katsir. Namun sepertiga itu pun juga besar, sangat banyak. Rasulullah kemudian mewasiatkan, innaka antadhara warathataka aghniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tercukupi. Khairun min antadharahum 'alatan. Lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, tidak punya harta. Yatakaffafuna nas. Bahkan nanti barangkali mereka akan menengadah kepada manusia, meminta-minta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Dan tidaklah engkau menginfakkan dengan satu nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang engkau mengharapkan dengan nafkahmu itu wajah Allah, keridhaan Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Qala, saat Abu Bakar kemudian berkata, faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wa Rasulullah, akankah aku nanti akan tertinggal dari sahabatku yang lain? Akan aku tertinggal di kota Makkah, sedangkan sahabat yang sudah hijrah tidak kembali ke Makkah, kecuali dia ini. Allah berkata, innaka lan tukhlafa, sungguhnya engkau tidaklah tertinggal di Makkah. Fata'malu 'amalan, maka engkau beramal dengan suatu amalan yang engkau mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan dengan amalmu itu akan bertambah tinggi derajat, bertambah tinggi kedudukan di sisi Allah. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yanqati'a bika al-aqwamun wa yadurra bika akharin. Dan kiranya engkau akan tetap tertinggal dari sahabat secara umur, ya. Engkau akan tetap hidup hingga akan terputus, ya, dari dirimu dan juga sahabat itu aqwamun, sekelompok kaum, wa yudhar bika akharin, dan akan ada pula kaum yang terluka. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, lalukanlah untuk sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum 'ala aqabihim, dan janganlah engkau biarkan mereka kembali ke belakang, jangan sampai mereka murtad. Lakinnal ba's Sa'ad ibn Khawlah, namun yang celaka adalah Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yathri lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Ini Rasulullah SAW menyayangkan sahabat Sa'ad bin Khawlah tadi karena ia wafat di Makkah. Muttafaqun alaih. Poin penting adalah tentang niat tadi. Bahwa setiap apa yang kita niatkan, seketika kita niatkan itu kita sudah dapat pahala niat, meskipun belum kita kerjakan. Ya, seperti Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi, man hamma bihasanatin, barang siapa yang tergerak hatinya untuk mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan menulisnya menjadi satu kebaikan yang jika dia kerjakan, Allah lipatkan pahala menjadi 10 kali lipat. Sebaliknya orang yang berniat keburukan tidak akan dicatat sebagai keburukan kecuali ketika dia mengerjakannya. Bahkan satu niat keburukan tadi hanya akan dipilih satu ketika dikerjakan. Sebaliknya amalan yang kita dasarkan dengan niat yang sahih tadi akan selalu bernilai. Bahkan satu lagi yang terakhir, idza maridul 'abdu aw safar, ketika seseorang itu dalam kondisi sakit atau dia safar bepergian, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan, dia tetap akan mendapatkan ganjaran pahala
sebagaimana yang dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mungkin di tempatnya. Seakan ketika kita safar, meskipun kita jamak qashar, kita tetap dapat pahala sholat jamaah. Syaratnya apa? Kita terbiasa sholat jamaah. Orang yang terbiasa sholat duha misalkan, dia terlewat 1-2 kali, namun dia terbiasa menjalankannya, dia tetap dapat pahalanya. Sebagaimana tadi orang yang berperang tadi, mereka tidak ikut berperang, namun mendapatkan pahala perang karena niat yang sudah tergerak dalam hatinya. Namun kalau kita berada istiqamah baik dalam niat yang tulus ataupun dalam niat beramal soleh. Yang berarti kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.